Acara ini dipersembahkan oleh Yang ketiga, Gapoktan Harapan Makmur, Desa Kuwu, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, kategori pelaku pemberdayaan. Gapoktan Harapan Baru sejak tahun 2010 sudah mulai mengelola lumbung pangan masyarakat, melakukan kegiatan pemanfaatan pekarangan, sehingga hasilnya mampu menurunkan pengeluaran keluarga terhadap pangan, karena bahan pangan mudah diperoleh dari hasil pekarangan sendiri. Tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri, selebihnya hasil pekarangan dijual untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Gapoktan Harapan Baru aktif selama pengolahan hasil pertanian, aktif bersama PKK mengembangkan berbagai olahan pangan berbasis sumber daya lokal. Beberapa hasil olahan juga sudah terkemas dengan baik dan berlabel. Berbagai usaha yang dilakukan oleh Gapoktan Harapan Makmur telah memberikan hasil nyata dalam peningkatan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Gapoktan Pak Mulyoto ini sendiri sehingga layak untuk mendapatkan penghargaan ini, Pak? Ya, meskipun tujuan kami bukan penghargaan, tapi yang jelas mulai kita berorganisasi, bergapoktan itu sejak 1 April 2003. Dari 2003, Pak ya? Kalau dihitung sampai sekarang sudah 12 tahun. Kegiatan yang kita lakukan diantaranya LKM, Lembaga Keuangan Mikro, dan juga LPM, Lumbung Pangan Masyarakat. Lumbung Pangan Masyarakat. Dari kegiatan-kegiatan itu responnya bagaimana, Pak, kalau dari rekan-rekan petani yang lain ini? Awal-awalnya dulu ceritanya. Kalau awal-awal pastilah segala yang dalam proses perintisan pasti banyak kendala, tapi karena teman-teman ini sadar kalau tidak mereka yang menyelesaikan masalahnya sendiri, siapa lagi kan kita. Berangkat dari sana, teman-teman bersinergi. 1 April 2003 itu sebagai momentum untuk kita bersama bergabung dari kelompok-kelompok yang ada, membuat gabungan yang sekiranya lebih kuat, yang bisa menjawab permasalahan selama ini yang mereka hadapi. Yang keempat, Kelompok Mutiara Baru, Ketua Haji Muhrodi SE, Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, kategori pelaku industri. Kelompok Mutiara Baru, Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, kembali menerima penghargaan dalam kategori pelaku industri pangan, khususnya aneka olahan berbahan baku singkong dan jagung. Produk andalan yang dihasilkan dalam beras mutiara dengan bahan baku singkong dan jagung, yang diolah menjadi bentuk tepung, yaitu tepung mokaf dan tepung jagung. Secara umum, Pak, melihat dari penganugerahan ini, apa sebetulnya yang bisa dirasakan oleh kelompok-kelompok produksi? Meskipun di sini yang mendapatkan Mutiara Baru mungkin akan berdampak juga untuk kelompok produksi yang lain. Ya, terima kasih. Jadi kelompok Mutiara Baru Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung, ini adalah kelompok yang memproduksi bahan makanan yang berasal dari sumber bahan baku lokal. Intinya di situ. Jadi sebelum ada pembinaan intensif daripada dinas, dalam hal ini dari kantor ketahanan pangan, ini juga sudah mengembangkan makanan lokal. Tentu saja bahan bakunya dari lokal. Utamanya apa, Pak, kalau boleh tahu? Ubi kayu. Ubi kayu. Ya, asli Kebumen itu, Pak, ya. Sentral ubi kayu. Nah, kemudian diolah agar pertama awet, karena ubi kayu itu kan 3 hari udah harus dibuang, nggak usah dipanen kan. Berarti diolah secara kering, ada yang berupa ceriping, dibuat tepung. Nah, kemudian setelah kami fasilitasi bersama-sama dengan dinas dan instansi terkait, akhirnya berhasil mengembangkan beras analog. Beras analog. Beras analog itu bentuknya adalah beras seperti dari padi, akan tapi itu dibuat dari tepung mokaf yang berasal dari ubi kayu, dan 50% dari tepung jagung. Dijadikan satu, diproses demikian rupa, dicetak, keluarnya bentuknya beras, sehingga orang
nantinya menghindari beras karena kita kan harus mengurangi konsumsi beras. Betul. Sepertinya makan beras biasa, akan tapi yang dimakan itu adalah bukan beras dari padi. Dari mokaf tadi. Nah, terutama punya keunggulan dari hal kandungan. Ini untuk indeks glikemiknya hanya 54. Oh, hanya 54. Ya, sedangkan beras 89. 80, iya betul, 80 sekian. Lebih cepat diubah menjadi gula darah. Ini sangat tepat untuk penyakit yang kesehatan juga bisa. Untuk penyakit diabetes. Artinya itulah yang akhirnya menjadikan grup atau kelompok produksi Mutiara Baru ini mampu meraih penghargaan ini. Ya. Salah satunya mungkin itu. Sehingga dalam memproduksi yang sekarang syukur alhamdulillah tempat produksinya sudah memenuhi standar produksi. Jadi dari lantai mulai keramik dan ya segala persyaratan untuk sebuah industri yang sehat. Sudah memenuhi syarat itu, HACCP sudah juga. Dan semua izin sudah dimiliki, mulai IPRT sampai dengan masa berlaku dan halal pun sudah. Produk halal sudah. Kemudian dengan kelompok sudah membuat produk tersebut, dampak yang diperoleh masyarakat yang mempersiapkan bahan bakunya. Karena tadinya sana itu bukan merupakan sentra produksi jagung putih, tapi sekarang mereka memproduksi dan dijamin untuk pemasaran. Berarti ada nilai tambah. Betul, nilai tambahnya. Di samping untuk komoditas baru tersebut, di samping itu juga untuk ubi kayunya juga memiliki nilai lebih karena dibeli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang Pertanyaan saya kemudian gini, respon dari masyarakat untuk mengkonsumsi tadi Pak, karena harapannya kan masyarakat pun juga gayung bersambut lah dengan adanya produk ini, masyarakat juga antusias. Apakah juga diimbangi dengan itu juga, Pak Gub? Dari uji rasa mulai di-launching oleh Pak Menteri Pertanian waktu itu langsung di Solo, di Balekambang. Kemudian juga Pak Gubernur juga sudah melaksanakan uji rasa pada waktu event-event pameran. Nah, ini sangat positif dan masyarakat setempat pun juga sudah kami berikan uji rasanya. Sambutan mereka bagus. Ya. Evaluasi ke depan, Pak. Artinya penghargaan ini semoga tidak hanya berhenti di sini, tapi tentu akan berdampak juga untuk masyarakat di Kebumen secara umum. Apa ini evaluasi yang terus dilakukan Kantor Ketahanan Pangan? Yang pertama yang harus kita tingkatkan adalah pengolahan lebih lanjut daripada hasil produksi pertanian yang dalam hal ini kebanyakan yang umbi-umbian ini utamanya. Ini diolah lebih lanjut, minimal dalam bentuk chip atau potongan kering. Kalau enggak berupa tepung, sehingga bisa disimpan lama. Nanti harga itu kita bisa melepas pada saat harga yang memang kita inginkan. Tapi kalau masih dalam bentuk produk basah, hasil produksi yang baru panen, ini tentu saja harganya ya harga pasaran waktu itu mau tidak mau harus dilepas. Penundaan daripada sistem penjualan. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah dibuat chip, kemudian dibuat tepung, dibuat apa saja bisa. Untuk substitusi terigu, berbagai kue dan lain sebagainya bisa, semua bisa. Dari brownies dan lain sebagainya lah semua. Alternatifnya masih lebih banyak lagi. Yang bersifat tradisional dan termasuk yang dulunya Kebumen wilayah Kecamatan Karanggayam bagian juga mengkonsumsi oyek. Oyek sama ubi kayu. Hanya prosesnya yang memang ya masih tradisional seperti itu, sehingga hasilnya warnanya ini juga tidak menarik dan aroma singkongnya ini juga oyeknya ini masih terasa. Sehingga kalau diolah dengan tepung dulu, ditepungkan menjadi tepung moka, baru dibuat oyek, ini akan sangat berbeda. Artinya memang ada perubahan dari antara oyek sudah jadi moka. Kemudian dari aromanya juga jadi kesan inferior atau terbelakang itu sudah hilang. Tinggal yang penting adalah kalau karbohidrat yang tadinya beras atau nasi dari beras digantikan oleh oyek tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah sayur mayurnya ini ditambah, kemudian protein berbagai macam dari hewani maupun dari nabati ini ditingkatkan, termasuk buah. Agar tetap seimbang. Itu kita tingkatkan sehingga porsinya nanti berbeda dengan yang tadinya kan yang penting nasinya yang banyak. Orang Jawa Pak kalau belum makan nasi belum makan katanya kan. Iya, nah ini sama aja. Hanya yang penting dikurangi porsinya, ditingkatkan untuk unsur yang lain karena kita kenyataan untuk pola pengharapan memang masih kurang.
masih terlalu tinggi untuk karbohidrat. Oke. Harapan untuk masyarakat di Kebumen, Pak, secara umum untuk bagaimana menyikapi upaya-upaya dari pemerintah juga dalam hal ini ketahanan pangan, swasembada dan juga kedaulatan pangan. Apa yang disampaikan masyarakat Kebumen? Yang kami mengharapkan dalam hal ini masyarakat Kebumen memanfaatkan pekarangan yang tadinya tidak termanfaatkan, dibudidayakan dengan tanaman-tanaman yang merupakan bahan makanan yang memang dibutuhkan, sehingga mau tidak mau kalau menanam cabai kemudian yang lain yang tadinya beli itu berarti sudah mempunyai sendiri di karangannya, mengurangi pengeluaran. Yang dalam hal ini berarti yang meningkatkan pendapatan kan, karena pengeluarannya berkurang. Yang kedua untuk berkonsumsi ini tentu saja mengurangi beras, karbohidrat baik itu dari beras maupun yang lain, meningkatkan sayur-sayuran, protein dan ini sangat-sangat penting. Mulai ibu mulai hamil ini harus memperhatikan untuk kandungannya, konsumsinya, gizinya harus sudah diperhatikan dari situ. Kecukupan gizi dari janin yang dikandung yang itu merupakan pertumbuhan yang nyata, maksudnya pertumbuhannya banyak sekali dicapai pada saat di kandungan, karena otak saja mencapai 80% sudah dicapai itu, sehingga nutrisinya harus tercukupi. Baik. Yang ketiga ini adalah masalah harga. Jadi kalau yang berupa padi dan lain sebagainya, silahkan dilaksanakan sistem tunda jual. Tidak dijual sekarang semua, tapi ditunda sebagian untuk pada saat harga pasar ini memang sudah menguntungkan, baru dilepas. Bahan baku produk olahan yang digunakan kelompok Mutiara Baru 90% diproses dari produksi petani, sehingga secara tidak langsung mampu mendorong petani setempat untuk meningkatkan produksi karena pasarnya sudah pasti. Usaha kelompok Mutiara Baru selain mampu meningkatkan pendapatan para anggota, juga meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, seperti para petani penghasil bahan baku maupun masyarakat yang bekerja di kelompok sebagai pengupas singkong dan lain-lain. Beras mutiara yang dihasilkan kelompok Mutiara Baru sudah memiliki kemasan yang baik, lengkap dengan izin BPOM, nilai gizi dan tanggal kadaluarsa. Pemasaran produk sudah sampai keluar kota dan masuk ke supermarket. Apa yang dilakukan dari Mutiara Baru Plumbon ini, Pak? Pertama dari kelompok itu pertama memang kita berprinsip, berkomitmen bahwa bagaimana pangan lokal ini di daerah khususnya Kebumen ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Ya, alhamdulillah dari kelompok ini, kelompok Mutiara Baru Plumbon ini pertama ini kita membuat hanya bisa tepung mokaf, tapi terus bisa membuat juga tepung jagung, terus kita dibina dan bisa dimodif menjadi beras mutiara atau beras analog atau beras sehat. Yang alhamdulillah kita mempunyai penghargaan. Ini yang menarik, bentuknya beras tapi isinya bukan dari padi sebetulnya, Pak. Iya, bukan. Apa ini, Pak, kandungannya kalau boleh tahu, beras analog ini? Analog ini justru menurut kesehatan sangat baik. Kenapa? Karena kandungan ininya tidak terlalu tinggi, besar, tinggal gula, penyakit segala macam aman. Sehingga justru bisa mengatasi penyakit diabetes. Itu beras analog atau beras mutiara. Acara ini dipersembahkan oleh